Kemudian Islam juga menjaga kehormatan. Nggak boleh orang menuduh orang berzina, nggak boleh orang menuduh orang mengambil barang orang lain, nggak boleh orang menuduh orang dia berbuat bid'ah padahal dia nggak lakukan perbuatan itu, nggak boleh. Jadi merusak nama orang lain nggak boleh, mencemarkan nama baik orang hukumnya haram dalam Islam. Bahkan dosanya lebih besar daripada dosa riba. Kata Nabi, inna min arbar riba syatmu a'radil mu'min. Sesungguhnya dosa riba yang paling besar yaitu merobek kehormatan seorang muslim. Nggak boleh kita menuduh seorang nggak mencuri, kita katakan mencuri. Nggak berzina, dikatakan berzina. Atau dia nggak berbuat bidah, bahkan dia mengajak orang kepada sunnah, dituduh dia ahlul bidah, nggak boleh. Tuduhan-tuduhan ini berbahaya. Karena tuduhannya tidak menuduh dia, nggak nuduh dia ahlul bidah, tidak. Cuma dengan bahasa yang lain, nuduhnya dengan kalimat sururi. Jadi nggak berani dia nuduh ahlul bidah, nggak berani. Tuduhnya sururi. Yang dimaksud sebenarnya oleh dia apa? Ahlul bidah. Yang dimaksud oleh mereka ahlul bidah. Dia menuduh seorang muslim dengan tuduhan-tuduhan yang dia tidak lakukan, maka berat hukumannya nanti di akhirat. Bahkan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan cairan neraka yang sangat panas sampai dia keluar dari apa yang dia omongkan. Man qala fi mu'minin ma laisa fihi adkhalahu Allahu radghatal khabati yaumal qiyamah hatta yakhruja mimma qala. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Barang siapa yang mengatakan tentang seorang mukmin apa yang dia tidak katakan, apa yang dia tidak ucapkan, apa yang dia tidak berbuat, dia katakan dituduh, maka dia akan dimasukkan oleh Allah pada hari kiamat radqatal khabal dengan cairan nanah dan darah yang panas sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Tuduhan ini berat sampai hari kiamat akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi hati-hati itu. Nuduh orang nggak boleh. Kita mendakwakan dakwah yang hak, dakwah sunnah, dakwah tauhid, dituduh dengan wahabi, dituduh dengan teroris, dituduh dengan memecah belah umat. Ingat Allah akan tuntut omongan ini sampai hari kiamat. Tuduhan ini. Kita mengajak orang kepada persatuan. Di atas Quran was sunnah ala fahmi salaf. Kita tidak pernah memecah belah umat. Kalau kita mengajak orang kepada Quran dan sunnah, kemudian terjadi karena reaksi dari orang menerima dan tidak menerima, kemudian ada terjadi gesekan. Wajar. Jangankan kita, hatta para nabi dan para rasul, ketika mereka mendakwakan dakwah yang hak, mesti umatnya ribut. Dan dianggap Rasul ini memecah belah umat. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan dakwah yang hak di Mekah, dituduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, memecah belah umat, memutuskan silaturahmi dan yang lain. Padahal dibawa oleh Nabi hak. Benar dakwah ini. Yang kita bawa juga dakwah yang hak, dan kita mengajak orang bersatu di atas Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Jangan berpecah belah. Kita mengajak orang bersatu di atas Quran dan Sunnah. Bukan berpecah belah. Tapi kita dituduh memecah belah umat. Kita nggak pernah mengajak orang berpecah belah. Sama sekali nggak pernah. Kita nggak pernah mengajak orang durhaka pada orang tuanya. Tidak pernah. Tapi ketika si anak ini mengikuti Sunnah, ya terus terjadi gap antara anak dan orang tuanya. Karena apa? Si anak nggak mau ikut, nggak boleh taat pada orang tua dalam berbuat maksiat kepada Allah. Si orang tua tetap memaksa untuk berbuat syirik dan bid'ah. Si anak nggak mau taat. Bukan si anak durhaka, orang tuanya yang salah. Kenapa nggak mengikuti jalan yang benar ini, jalan yang hak ini? Si anak dipaksa untuk berbuat bid'ah, nggak akan mau dia. Karena dia sudah belajar tentang tidak bolehnya taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kita nggak pernah mengajak orang kepada perpecahan sama sekali. Begitu juga ketika terjadi orang mengebom, merusak dan segala macam, kita nggak pernah mengajarkan demikian. Meskipun sama dia berjenggot, tapi kita nggak pernah mengajarkan demikian. Kemudian dituduh bahwa orang-orang salafiyin teroris. Ini tuduhan yang batil, tuduhan yang sesat, dan tuduhan dari orang-orang munafik. Yang mereka menuduh orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah dengan tuduhan yang benar. Nggak boleh menuduh orang Islam dengan tuduhan yang keji, tuduhan yang kejam.
Kita nggak pernah mengajarkan orang untuk merusak, nggak pernah. Kita menyuruh wajib taat kepada ulil amri dalam ketaatan, nggak boleh dalam kemaksiatan. Nggak boleh memberontak pada ulil amri, nggak boleh. Apalagi merusak bangunan, ngebom. Islam nggak pernah mengajarkan. Dan itu dikatakan jihad, bukan jihad. Dan itu bukan jihad, bunuh diri. Bom bunuh diri pada akhirnya bunuh diri, bukan jihad sama sekali. Mereka telah membunuh dirinya. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian. Jadi Islam ini agama rahmat, agama kasih sayang. Dan kita nggak boleh menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, nggak boleh. Dan orang-orang yang menuduh orang-orang mukmin yang terpelihara dengan tuduhan yang jelek, maka Allah akan laknat di dunia dan di akhirat dan mendapatkan azab yang pedih. Antum lihat ayatnya. Dalam surah An-Nur ayat 23, ayat 24 Allah berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah lagi beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan mereka yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Berat ini hukumannya bagi orang-orang yang menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Berat di dunia maupun di akhirat nanti.